Haleluya saudara, shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara kembali akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan pagi dan doa pagi ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan dan doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan kembali dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan melalui firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Hamba akan berdoa juga bagi mereka, biarlah setiap mereka dikuatkan dan diteguhkan pagi ini sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dan hamba akan berdoa bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, sehingga segala aktivitas kita akan berhasil dan diberkati oleh Tuhan, kita akan melangkah menurut kebenaran firman Tuhan. Dan teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 sampai ayat 23, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah bagaimana cara berhasil. Saya percaya setiap kita rindu untuk mengalami keberhasilan dalam hidup kita. Kenapa kita bekerja, kenapa kita berjuang, kenapa kita lakukan apa yang kita lakukan hari ini? Karena kita rindu berhasil. Setiap kita tidak ingin mengalami kegagalan, tetapi seringkali kegagalan demi kegagalan yang kita alami, yang kita terima, yang kita hadapi. Kenapa saudara? Karena kita menjalani cara hidup, kita melakukan apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan standar yang seharusnya kita lakukan kalau kita mau berhasil. Apalagi standarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak orang membuat standar kehidupannya berdasarkan standar dunia ini. Kalau standar dunia yang kita buat untuk mencapai keberhasilan, saudara, maka hidup kita nol. Apapun yang kita capai, apapun yang kita alami, semuanya itu nol dan tidak berguna dan satu saat akan lenyap binasa. Nah, keberhasilan yang sesungguhnya itu adalah keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan keberhasilan yang sesungguhnya itu adalah keberhasilan yang kita capai ketika kita melangkah seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita melangkah seturut kebenaran firman Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bertindak dan mengerjakan keberhasilan. Nah, itu sebabnya saudara, mari kita belajar terus kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, mari renungkan firman Tuhan. Kita belajar terus kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati hari ini oleh firman Tuhan, sehingga sepanjang hari bahkan sepanjang hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kejadian pasal yang ke-39 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya,
bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia, sebab Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih berkuasa, lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. "Beginilah, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang Yusuf. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya kepada seorang saudagar, lalu kemudian saudagar itu menjual Yusuf kepada Potifar, pegawai istana Firaun. Dan kemudian di sana firman Allah menegaskan bahwa di ayat 2, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya." Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Yusuf mengalami keberhasilan
dalam segala apa yang dia kerjakan. Nah, saya percaya setiap kita rindu mengalami apa yang dialami oleh Yusuf. Saya percaya setiap kita juga rindu supaya apa yang kita kerjakan berhasil. Supaya apa yang kita usahakan berhasil. Supaya bisnis kita berhasil, usaha pekerjaan kita berhasil. Segala bidang yang kita kerjakan berhasil. Setiap kita percaya, saya percaya setiap kita merindukan itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Dan kalau Yusuf bisa mengalami keberhasilan, maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara juga bisa mengalami keberhasilan di dalam perjalanan kehidupan saudara. Karena ada Tuhan yang akan mengerjakan keberhasilan itu. Kita lihat ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yusuf ini berhasil oleh karena Tuhan. Jadi Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang menjadikan pekerjaan Yusuf ini berhasil. Demikian juga dalam hidup saya, dalam hidup saudara, kita bisa mengalami keberhasilan. Allah bisa mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah dari hari ini ke depan dan seterusnya kita mengalami keberhasilan oleh karena Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita. Biarlah hari ini dalam segala yang saudara kerjakan, Tuhan bekerja dan Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Biarlah di tengah keluarga saudara, dalam hidup saudara, dalam studi saudara, apapun yang saudara kerjakan dalam seluruh aspek kehidupan saudara, Tuhan ikut bekerja di sana dan Tuhan mengerjakan keberhasilan bagi saudara. Nah, kalau kita rindu keberhasilan seperti yang dialami oleh Yusuf, tentu saja tidak Yusuf itu berhasil tidak otomatis begitu saja. Ada alasannya sehingga Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan Yusuf. Dan itu yang saya rindu kita belajar di dalam video ini, saudara. Apa yang dilakukan oleh Yusuf sehingga Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidupnya untuk kita terapkan dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, supaya kita juga mengalami keberhasilan seperti yang Tuhan kerjakan kepada Yusuf. Nah, yang pertama saudara, kita bisa melihat di ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya dan orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan sebab Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Di sini disinggung tentang Yusuf yang bekerja. Apa yang dikerjakan Yusuf berhasil. Dan tuannya juga melihat pekerjaan-pekerjaan Yusuf berhasil. Dan kalau kita baca seluruh konteks ini, maka nanti Yusuf masuk penjara. Di penjara juga kita bisa melihat Yusuf ini menjadi berhasil karena dia juga seorang yang giat bekerja. Artinya yang pertama, saya melihat bahwa yang menjadi kunci keberhasilan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yusuf, yang pertama adalah karena Yusuf seorang pekerja keras. Saudara, bahkan di rumah tuannya ini, di rumah Potifar ini, sampai-sampai Potifar mempercayakan semuanya kepada Yusuf karena semuanya beres dibuat Yusuf. Semuanya Yusuf kerjakan. Dan pada waktu itu kejatuhan, pada waktu dia diusir itu juga, pada waktu dia difitnah oleh istri tuannya, itu dia datang ke rumah untuk mau bekerja juga. Tetapi karena istri Potifar ini seorang yang licik, seorang yang jahat, dia fitnah Yusuf, akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara. Padahal pada hari itu dia datang untuk bekerja. Artinya apa saudara? Yusuf menjadi seorang yang berhasil karena dia seorang pekerja keras. Saya mau tegaskan kepada saudara bahwa dalam semua bidang kehidupan kita, tidak ada cara lain untuk mengalami keberhasilan kecuali bekerja keras. Ya, memang di dunia zaman modern ini, saudara, begitu banyak manusia yang ingin instan. Kenapa begitu banyak
Sekarang orang tertipu saudara, ada investasi bodong, lalu kemudian ada cara-cara cepat kaya yang ditawarkan oleh para penipu. Lalu kemudian endingnya apa? Bukannya makin kaya, tapi malah apa yang diserahkan, modal yang diserahkan semuanya lenyap begitu saja. Belakangan ini ada satu platform saudara yang di sana dikatakan itu adalah tempat menanam saham, bertrading, tapi akhirnya itu malah tipuan, itu malah merenggut uang miliaran saudara. Kenapa itu terjadi? Karena banyak orang ingin instan, banyak orang ingin cepat. Dari zaman ke zaman selalu saja ada tipuan-tipuan, investasi bodong. Dari dulu ada terus sampai hari ini. Orang-orang tidak jerah sehingga tawaran-tawaran tentang keuangan, pelipat gandaan uang, bisnis dan sebagainya yang ditawarkan, sekalipun itu tidak masuk akal, tapi orang mau ngikuti. Kenapa? Karena kepingin cepat, tanpa kerja, tanpa susah-susah. Tapi kalau kita belajar ke dalam firman Tuhan, maka kita akan menemukan tidak pernah ada cara pintas untuk berhasil. Orang-orang yang berhasil di dalam Alkitab semuanya adalah orang-orang yang menjalani satu proses, dan prosesnya itu panjang. Tetapi dalam proses yang panjang itu, ketika orang ini menjadi pekerja keras, pada akhirnya dia menjadi berhasil. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Memang ada gelombang, dia difitnah, akhirnya masuk penjara. Ya, itu hanya proses hidup sampai akhirnya endingnya apa? Dia akhirnya menjadi seorang perdana menteri, menjadi orang yang sangat berkuasa di dunia pada masa itu. Dan itu terjadi karena Yusuf adalah seorang pekerja keras. Saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu keberhasilan dalam hidup saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang rela bekerja keras. Hidup bekerja keras. Tidak ada cara lain untuk berhasil kecuali bekerja keras. Tentu saja kerja keras kita juga harus bijak. Maksudnya apa saudara? Dengan bijaksana kita bekerja keras dan bijaksana, maka satu yang kita lakukan bisa dua hasilnya. Kalau kita kerja keras dan akhirnya hasilnya berlipat ganda karena kita bijaksana, maka itu akan semakin maksimal. Nah saudara, yang pertama untuk mengalami keberhasilan, kalau saudara rindu hari ini saudara berhasil dan ke depan saudara berhasil, maka jadilah pekerja keras. Hari ini biarlah renungan firman Tuhan ini membaharui komitmen iman dan iman saudara. Saudara akan menjadi pekerja keras ke depan. Lalu yang kedua saudara, kita bisa melihat di ayat 7 mulai sampai ayat yang ke 20. Di sana ada peristiwa tentang Yusuf ini difitnah oleh istri tuannya, istri Potifar, di mana istri Potifar ini melihat Yusuf dan dia birahi. Lalu kemudian dia sering sekali mengajak Yusuf untuk bersetubuh dengan dia, tetapi Yusuf selalu menolak, dan menolak. Sampai-sampai satu kali dia dijebak oleh istri tuannya ini. Lalu kemudian istri tuannya ini sampai-sampai sudah memegang jubah Yusuf. Yusuf lari juga, dia tinggalkan jubah itu. Apa yang kita lihat di sini saudara? Integritas. Yusuf ini menjadi seorang yang berhasil karena dia berintegritas. Ya, sekalipun kadang-kadang dengan memegang integritas yang tinggi. Integritas artinya kejujuran, tidak munafik, tidak mencari keberhasilan dengan cara-cara yang salah, cara-cara yang tidak benar, korupsi dan sebagainya. Itulah integritas. Jujur, benar, melakukan apa yang dikerjakan dengan benar, tujuannya benar, hatinya benar, sikapnya benar, tindakannya benar. Itulah orang yang berintegritas. Sekalipun kadang-kadang ada harga yang harus dibayar untuk menjalani hidup yang berintegritas. Contohnya Yusuf ketika dia mempertahankan integritasnya, hidup dalam kebenaran, kekudusan, kejujuran. Dia tidak mau mengkhianati tuannya. Akhirnya dia difitnah dan masuk penjara. Atau bisa kita coba bayangkan saudara, seandainya kalau kita berandai-andai,
Akhirnya dia mau diajak oleh istri tuannya, lalu kemudian akhirnya mereka melakukan sesuatu yang salah. Mungkin dia masih bisa dipandang sebagai orang yang berhasil, tetapi hal pertama yang akan terjadi adalah kasih karunia Tuhan akan dicabut dari kehidupannya yang selama ini mengerjakan keberhasilan. Dan akhir dari semuanya itu pasti adalah cilakanya, kecelakaan yang terjadi. Semuanya akan berantakan. Tetapi ketika dia mempertahankan integritasnya, sekalipun pada awalnya dia masuk penjara, tapi dari penjara malah naik ke istana. Sekalipun ada proses yang harus dihadapi, ada harga yang harus dibayar, tapi orang yang mempertahankan integritas seperti Yusuf mengalami lompatan yang luar biasa dalam keberhasilan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa jalani hidup saudara dalam integritas. Pertahankan integritas saudara. Jadilah pribadi yang berintegritas, maka saudara akan mengalami keberhasilan, maka Tuhan akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan saudara. Itu yang kedua saudara. Kunci keberhasilan Yusuf adalah dia seorang yang berintegritas. Kemudian berikutnya, yang ketiga, kunci keberhasilan Yusuf. Kita bisa lihat ayat 10 di mana di sana dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kita bisa melihat di sini satu hal saudara, konsistensi. Yusuf tidak mau, kalau itu sudah komitmen, dia konsisten dengan komitmennya. Lalu apa yang terjadi saudara? Di ayat 20 juga dikatakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Bahkan sampai di penjara pun dia rela untuk mempertahankan konsistensinya. Lalu kemudian di ayat 21 dikatakan saudara, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Masuk ke penjara pun masih ada kasih karunia Tuhan di sana. Karena Yusuf seorang konsisten. Ada orang saudara menjadi pekerja keras hanya sekian waktu. Ada orang yang bertahan berintegritas hanya sekian waktu. Tetapi Yusuf ini adalah seorang yang konsisten. Dalam kerja kerasnya juga, waktu di rumah Potifar dia seorang pekerja keras, di dalam penjara juga menjadi seorang pekerja keras. Di rumah Potifar dia pertahankan, dia konsisten dengan integritasnya. Di dalam penjara juga demikian. Artinya dia seorang yang konsisten, melakukan apa yang dia lakukan, apa yang dia tahu itu baik. Nah, dalam kehidupan kita demikian saudara. Kalau kita rindu keberhasilan, kita harus konsisten. Bukan hanya waktu tertentu kita hidup benar, bukan hanya waktu tertentu kita kerja keras, tetapi tetap konsisten apapun yang terjadi. Puji Tuhan saudara, saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan, di mana kita sudah merenung, kita sudah belajar. Kunci dari keberhasilan Yusuf adalah karena kasih karunia Tuhan. Dia berhasil karena Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya bagi Yusuf. Dan Allah mengerjakan keberhasilan melalui kasih karunia-Nya bagi Yusuf. Karena yang pertama, Yusuf adalah seorang pekerja keras. Yang kedua, Yusuf adalah seorang berintegritas. Dan yang ketiga, Yusuf adalah seorang yang konsisten. Maka melalui itu Tuhan mengerjakan keberhasilan melalui kasih karunia-Nya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini, sebelum saudara bekerja, saudara sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Terapkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Setiap kami rindu berhasil. Dan hari ini kami tahu bahwa keberhasilan sesungguhnya itu adalah keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kami sudah belajar dari kehidupan Yusuf bahwa untuk mengalami keberhasilan kami harus jadi pekerja keras. Kami harus berintegritas dan kami harus konsisten. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Ajar anak-anak-Mu ini menerapkan firman-Mu dan biarlah mereka mengalami janji-janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar lagi hamba akan berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Menopang mereka dalam doa, dalam segala aktivitas mereka, dalam segala profesi mereka.
Biarlah Tuhan mendengar doa-doa kami bersama. Kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan menopang mereka dalam doa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Kita serahkan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, supaya Tuhan memberkati setiap aktivitas saudara dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai mereka dalam melaksanakan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka. Ketika Engkau menyertai mereka, Engkau akan mengerjakan keberhasilan. Penyertaan-Mu akan mengerjakan keberhasilan dalam segala aktivitas mereka yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan penyertaan-Mu bagi mereka. Dan hamba berdoa, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, ketentraman dari Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Hidup mereka penuh sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan dalam melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu yang mengerjakan keberhasilan dalam hidup mereka. Biarlah setiap anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, berikan hikmat-Mu bagi mereka, supaya mereka bisa berhasil dalam bagian apapun, dalam bidang apapun, tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Berikan mereka hikmat di sana, supaya mereka bisa mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Oleh karena hikmat Tuhan memenuhi mereka, biar mereka mengerjakannya dengan cara yang maksimal, dan hasilnya pun akan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar anak-anak-Mu bekerja dengan jujur, dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa, kerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba rindu mendengar kesaksian-kesaksian tentang keberhasilan yang Kau kerjakan dalam hidup mereka, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang bekerja dalam profesi yang mereka kerjakan, dalam profesi mereka masing-masing, Tuhan kiranya campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Hamba berdoa bagi para pebisnis, bagi para pengusaha, Tuhan yang campur tangan mengerjakan keberhasilan dalam bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dalam kondisi yang ada sekarang ini mereka sulit untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Tetapi ketika Tuhan campur tangan di sana, ketika Tuhan bekerja di sana, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menjadikan bisnis dan usaha anak-anak-Mu berhasil. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Berkati mereka dalam memimpin para pegawai mereka, tim mereka. Jadikan anak-anak-Mu dengan penuh bijaksana untuk mengembangkan bisnis dan usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Hamba berdoa ya Tuhan,
bagi para petani. Tuhan, tolong anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengemban tugas yang begitu mulia. Mereka yang menyediakan segala kebutuhan masyarakat di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan, tolong anak-anak-Mu para petani. Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh, berbuah, dan mereka bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Tuhan yang menolong mereka, berikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka menjadi petani-petani yang modern, petani-petani yang maju, petani-petani yang berkembang, petani-petani yang berhasil ya Tuhan. Tolong anak-anak-Mu para petani, berkati semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka tanam. Tuhan yang mengerjakan keberhasilan di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu bagi para petani, sehingga mereka bisa berhasil Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Dalam nama Yesus, apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya yang bekerja, Tuhan kiranya yang mengerjakan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan. Bapa yang baik, tolong mereka sehingga bisnis perdagangan mereka bisa berkembang, bisa semakin maju ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu para pedagang dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka, bagaimana mereka mengembangkan usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang membela anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengangkat kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus. Engkau yang menjamin masa depan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai, di bidang apapun mereka, di usaha apapun mereka ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya yang tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sehingga di sana karir mereka bisa menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam melakukan pekerjaan mereka. Jamah dan berkati mereka sehingga mereka bisa berhasil dalam segala pekerjaan mereka, sehingga mereka juga bisa dipromosikan oleh perusahaan mereka. Berkati anak-anak-Mu para pegawai, berkati anak-anak-Mu para karyawan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang mengerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi para PNS ya Tuhan, pegawai negeri sipil di bangsa ini. Tuhan kiranya campur tangan, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam bidang yang mereka kerjakan, ajar mereka mengabdi di sana dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini akan semakin maju dan semakin berkembang. Jauhkan mental korupsi dari kehidupan anak-anak-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Berkati TNI Polri juga ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati karir mereka, berkati masa depan mereka, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri, PNS ya Tuhan, berkati mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu para medis ya Tuhan. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa tinggal sehat. Mereka bisa tetap bugar kuat ya Tuhan dalam mereka merawat para pasien. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Dan ajar mereka untuk melakukan yang terbaik, untuk mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran. Mungkin mereka baru di PHK, mungkin mereka saat ini bahkan sudah lama mereka
ada dalam pengangguran, Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kalau saat ini mereka yang sedang menganggur, mereka sedang mendengarkan renungan ini, biarlah iman mereka dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berikan kreativitas bagi mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan mereka kemampuan untuk membuat satu inovasi ya Bapa, supaya kehidupan mereka bisa benar-benar memunculkan satu usaha, satu bisnis dalam nama Yesus, sehingga bukan saja mereka akan menjadi pekerja, tetapi malah mereka akan menjadi pengusaha. Tuhan, tolong anak-anak-Mu para pengangguran, berikan hikmat bagi mereka. Tuhan, tolong mereka ya Tuhan. Tuhan, tolong mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan satu pekerjaan, Tuhan yang membukakan pintu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, di mana di masa tua mereka, biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi mereka. Berikan mereka ya Tuhan semangat yang kuat dalam kehidupan mereka, di masa tua mereka, di masa pensiun mereka. Mereka tetap bergairah, mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bersemangat dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, berkati para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan memberkati semua profesi mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat. Kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Berkati semua profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan dalam topik-topik doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba juga berdoa buat kesehatan semua anak-anak-Mu. Tuhan tolong di masa-masa pandemi ini, biar Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan daya tahan tubuh yang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Tuhan kiranya yang menolong dan mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saat ini bahkan hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah, hidup mereka sedang ada dalam beban berat, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau mengangkat dan menyelesaikan segala beban, persoalan dan masalah kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati ya Tuhan. Berkati mereka, suami, istri, orang tua dan anak. Berkati mereka Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Karena ketika keluarga-keluarga diberkati, bersuka cita, damai dan tentram, maka kami percaya Engkau akan mengerjakan keberhasilan bagi keluarga itu dan semua anggota keluarga itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkati semua keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, ini seruan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati melalui doa-doa kita bersama. Saya sudah menopang saudara dalam doa. Mari imani bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Percaya berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, ketika saudara merasakan dan mengalami berkat Tuhan melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu untuk berlangganan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan saat ini kalau saudara diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kerjakanlah yang terbaik hari ini, dan biarlah Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Segala puji hormat bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.